Lourdes adalah sebuah kota di Prancis dengan populasi sekitar 15.000 penduduk. Lalu apa yang membuatnya begitu penting? Mengapa 6 juta peziarah mengunjungi Lourdes setiap tahunnya? Untuk mengetahui alasannya, simak video ini. Hai, saya Father Kenny. Selamat datang kembali di Katolisitas. Saat ini, Lourdes memiliki 3 basilika untuk melayani para peziarah. Basilika Santa Maria di Kandung Tanpa Noda yang dikonsekrasikan pada tahun 1876, Basilika Bunda Rosario yang dikonsekrasikan pada tahun 1901, dan Basilika Santo Pius ke-10 yang dikonsekrasikan pada tahun 1958. Ada 7.000 kasus kesembuhan yang tidak dapat dijelaskan secara medis. 70 diantaranya diakui gereja sebagai mukjizat. Saat ini Lourdes menerima sekitar 6 juta pengunjung setiap tahun. Dengan sekitar 270 hotel, Lourdes menempati urutan kedua setelah Paris dalam jumlah hotel per kilometer persegi di Prancis. Apa yang membuat kota kecil ini begitu istimewa? Lourdes menjadi istimewa karena apa yang terjadi di Gua Massabielle antara 11 Februari dan 16 Juli 1858. Bunda Maria menampakkan diri di sana sebanyak 18 kali kepada Bernadette Soubirous yang berusia 14 tahun, seorang gadis desa yang buta huruf dan miskin. Pada tanggal 11 Februari, Bernadette sedang mengumpulkan kayu bakar di sepanjang tepi sungai Gave. Lalu Bunda Maria menampakkan diri kepadanya sebagai seorang gadis berusia 17 tahun. Bernadette mendeskripsikan bahwa Bunda Maria mengenakan jubah putih dan berikat pinggang biru. Ia mengenakan kerudung putih yang hanya memperlihatkan sedikit rambutnya. Ia bertelanjang kaki, namun kakinya tertutup oleh lipatan jubahnya dan terdapat mawar kuning di atas masing-masing kakinya. Di tangannya ia memegang rosario dengan manik-manik putih dan rantai emas yang bersinar seperti 2 mawar di kakinya. Untuk memahami penampakan Bunda Maria di Lourdes, kita harus mengetahui konteks sejarahnya. Revolusi Prancis dari tahun 1789 hingga 1799 menolak kekristenan dan membentuk gereja konstitusional. Para imam Katolik diminta bersumpah setia kepada negara. Mereka yang menolak pada umumnya dianiaya bersama umat Katolik lainnya. Setelah Revolusi Prancis, serangkaian penampakan Bunda Maria terjadi di Prancis. Maria menampakkan diri kepada Santa Catarina Labouré di Paris pada tahun 1830. Setelah itu dia dikenal sebagai Bunda Medali Wasiat. Bunda Maria juga menampakkan diri di La Salette pada tahun 1846 dan di Lourdes pada tahun 1858. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa di Prancis? Ada teologi Rusia yang mengajarkan bahwa ketika dunia melawan Sang Juru Selamat, ia akan mengutus bundanya untuk menyelamatkan kita. Mungkin ini adalah jawaban mengapa Bunda Maria berulang kali datang ke Prancis setelah Revolusi Prancis. Ketika begitu banyak orang menolak Kristus, Allah mengutus bundanya. Kita dapat meringkas pesan Lourdes dalam 3 kata: doa, silih, dan pertobatan. Misal dalam penampakan Bunda Maria yang ke-8, ia berkata, silih, silih, silih. Berdoalah kepada Allah bagi para pendosa. Ciumlah tanah sebagai tindakan silih bagi para pendosa. Silih
berarti pertobatan. Pertobatan adalah berpaling kepada Allah dan kepada sesama kita manusia. Dalam penampakannya yang ke-16, Maria berkata dalam bahasa daerah yang dikenal oleh Bernadette, "Akulah yang dikandung tanpa noda." Kata-kata ini mengejutkan Dominique de Kamal, pastor paroki di Lourdes. Mengapa? Karena hanya 4 tahun sebelumnya, pada tahun 1854, Paus Pius ke-9 menyatakan ajaran mengenai Maria yang dikandung tanpa noda sebagai dogma. Karena berita tidak menyebar dengan cepat di tahun 1858, dogma Maria dikandung tanpa noda hanya dikenal terutama oleh para teolog dan imam. Bernadette tidak mungkin mengada-ngada. Jika ia mengetahui nama dikandung tanpa noda sebagai gelar Bunda Maria, pasti ada seseorang yang memberitahunya. Dalam hal ini, orang tersebut adalah Bunda Maria sendiri. Ada 5 tanda yang membuat Lourdes unik. Tanda pertama adalah batu. Penampakan Lourdes terjadi di sebuah gua. Semasa hidup Bernadette, gua tersebut adalah tempat yang kotor, tersembunyi, dan dingin. Gua itu adalah tempat babi-babi berkumpul. Kegelapan dan kekotoran ini bertolak belakang dengan gaun putih Bunda Maria yang menandakan kesuciannya. Namun, ini juga menyatakan kepada kita bahwa Allah datang menemui kita di mana kita berada, dalam keadaan kita yang berantakan. Saat kita melewati gua di mana Bunda Maria menampakkan diri, kita bisa memperhatikan bahwa batunya halus, terpoles oleh belayan kasih dari miliaran peziarah. Saya mengundang kalian untuk menyentuh batu itu juga. Kalian juga bisa menciumnya seperti yang dilakukan banyak peziarah. Dengan demikian, kita menunjukkan kasih kita kepada Allah yang melindungi kita, dan kepada Bunda Maria yang menjadi perantara bagi kita. Dalam kitab suci, batu seringkali melambangkan Allah. Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Seperti sebuah gua, Allah menaungi kita. Tanda kedua dari Lourdes adalah cahaya. Sejak penampakan keempat dan seterusnya, saat tiba di gua, Bernadette menyalakan lilin dan memegangnya di tangan kirinya selama Bunda Maria terlihat olehnya. Inilah mengapa setiap peziarah di Lourdes membawa lilin dalam prosesi. Di dekat gua di Lourdes, 700 ton lilin menyala setiap tahun untuk kalian dan untuk mereka yang tidak bisa datang. Cahaya melambangkan Kristus. Cahaya juga melambangkan pengharapan. Tanda ketiga dari Lourdes adalah air. Pergi dan minumlah dari mata air, dan basuhlah dirimu di sana, kata Bunda Maria kepada Bernadette dalam penampakan ke-9. Air yang memancar dari mata air Lourdes bukanlah air suci, melainkan air biasa. Air melambangkan 2 hal, iman dan baptisan. Beberapa orang sembuh setelah meminum atau membasuh diri dengan air tersebut. Bukan karena air itu memiliki khasiat khusus. Mereka sembuh karena mereka memiliki iman. Tanda keempat dari Lourdes adalah orang banyak. Selama lebih dari 160 tahun, orang-orang datang ke Lourdes dari segala penjuru. Setelah penampakan Bunda Maria di Lourdes diakui oleh gereja pada tahun 1862, ziarah lokal pertama diselenggarakan. Lourdes memperoleh reputasi internasional pada tahun-tahun pertama abad ke-20. Tanda kelima Lourdes adalah orang sakit. Maria adalah Bunda Harapan
dan perlindungan para pendosa. Dia juga adalah kesehatan bagi orang sakit dan penghiburan bagi yang menderita. Lebih dari 80.000 orang sakit dan cacat dari banyak negara datang ke Lourdes setiap tahunnya. Penyembuhan pertama di Lourdes terjadi saat penampakan masih berlangsung. Kehadiran orang-orang sakit menggerakkan orang-orang lain untuk menawarkan bantuan mereka secara spontan. Relawan-relawan ini kemudian dikenal sebagai hospitaliers. Paus Benediktus ke-16 menyebut Lourdes tempat cahaya, tempat persekutuan, harapan, dan pertobatan. Ada begitu banyak yang bisa kita pelajari dari Lourdes. Saya sudah berkali-kali ke sana, namun saya selalu ingin kembali. Jika kalian belum pernah ke Lourdes, saya harap saya bisa mendampingi kalian di sana suatu hari nanti. Tuhan memberkati.